Halo semua, sampai jumpa lagi di seri lanjutan dari seri kardiologi untuk dokter umum. Ini adalah bagian selanjutnya dari kuliah tentang atrial fibrilasi dan pada hari ini kita akan membahas tentang tata laksana awal ya dari atrial fibrilasi. Nama saya Dr. Aldo, saya spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, ini adalah patofisiologi dari atrial fibrilasi. Jadi kita tahu bahwa ini adalah pulmonary vein dan terjadi aktivasi vokal ya di area-area pulmonary vein ini yang menyebabkan munculnya irama jantung yang tidak teratur atau yang kita kenal sebagai fibrilasi atrium. Nah, setelah kita mendiagnosa kasus atrial fibrilasi ini, yang harus kita lakukan adalah menilai tingkat keparahan dari AF-nya atau assessing the AF burden. Ada beberapa hal yang dapat kita nilai. Pertama adalah menilai resiko stroke-nya. Bagaimana caranya? Biasanya kita menggunakan skor yang kita sebut sebagai CHA2DS2 score. Apakah pasien dalam resiko tinggi atau resiko rendah dari stroke? Selanjutnya adalah tingkat keparahan dari gejala atau symptom severity. Nah, ini biasanya bisa kita klasifikasikan sebagai asimptomatik atau tidak bergejala, moderate, menengah, atau severe atau berat ya. Bagaimana cara menilainya? Biasanya kita menggunakan yang kita sebut sebagai EHRA Symptom Score. Yang ketiga adalah tingkat keparahan dari AF-nya atau severity of AF burden. Nah, biasanya apakah AF itu muncul dan hilang sendiri dan berapa durasi dari AF-nya dan berapa berapa sering dan berapa cepat ya AF-nya itu muncul. Biasanya ini akhirnya kita deskripsikan sebagai temporal pattern of AF-nya, apakah AF itu paroksimal, persisten, long standing persisten atau permanen, dan total AF burden-nya ya. Seberapa sering muncul AF-nya, episode terpanjangnya, jumlah episodenya, dan sebagainya. Dan substrate severity atau SU. Nah, biasanya substrate severity ini akan membahas tentang komorbiditas dan atrial kardiomiopati juga. Biasanya ini menggunakan AF score dan penggunaan imaging ya, baik itu ekokardiografi maupun CT scan. Nah, ini adalah uh, chart fast score ya. Ini adalah scoring yang dapat digunakan untuk menilai risiko pasien mengalami stroke. Nah, ini chart fast score ini sebetulnya adalah suatu kepanjangan ya. C, C2DS2 fast score. C itu dari CHF atau gagal jantung, H hipertensi, A H75. Nah, ini kalau ada skornya 2, diabetes itu nilainya 1, riwayat stroke sebelumnya itu 2, vaskular masalah PAD ya, usia di atas 65 sampai 74 itu 1 dan female itu 1. Nah, biasanya tata laksananya bisa dengan DOAC ya, direct oral antikoagulan atau warfarin. Nah, kapan kita memberikan antikoagulasi? Biasanya berdasarkan guideline CHEST 2018, lebih dari sama dengan 1 untuk laki-laki dan lebih dari sama dengan 2 untuk perempuan, itu diberikan antikoagulan. Pada guideline AHA atau ACC, itu skornya lebih dari 2 pada laki-laki dan lebih dari 3 untuk perempuan. Nah, penanganan utama kasus atrial fibrilasi itu kita kenal dengan ABC ya, ABC approach in AF management. Apa saja itu? A adalah avoid stroke, B adalah better symptoms management, dan C adalah cardiovascular and comorbidity management. Jadi kita harus menangani ya tiga hal utama ini ya dalam penanganan AF. Jadi kita harus mencegah stroke, menjaga agar gejala pasien juga kurang ya, dan menangani komorbiditas pasien-pasien ini. Nah, ini
ringkasannya ya. Jadi untuk avoid stroke biasanya kita harus bisa menggunakan skor CHADVAS untuk menilai mana pasien yang resiko tinggi mengalami stroke dan memberikan obat antikoagulan untuk mengurangi resiko stroke. B. Better symptom control, menjaga agar gejala pasien itu baik, baik itu quality of life. Rate control, menurunkan heart rate seoptimal mungkin, dan pada pasien tertentu kita melakukan suatu yang kita sebut sebagai rhythm control. Jadi mencoba mengubah AF menjadi irama sinus. Dan C adalah comorbidities or cardiovascular risk factor management. Jadi ini adalah penanganan faktor-faktor lain dari sistem kardiovaskular ya, dan juga komorbiditasnya. Itu bisa dengan perubahan gaya hidup ya, menurunkan berat badan, exercise ya, dan mengurangi konsumsi alkohol. Nah, kita akan bahas sedikit tentang bagian A ya, yaitu avoid stroke. Jadi ada pada pendekatannya untuk menilai resiko tromboemboli adalah kita menghitung usia dan juga jatuh fasnya. Kalau jatuh fasnya itu lebih dari sama dengan satu, maka kita mungkin pertimbangkan untuk memulai terapi oral antikoagulannya. Kalau dia jatuh fasnya 0, maka kita bisa berikan oral antikoagulan apabila usia di atas 65. Kalau usia di bawah 65 tapi dengan riwayat CAD atau masalah pembuluh darah yang lain, maka mungkin kita pertimbangkan pemberian ASA ya, asetilsalisilik acid. Kalau usia di bawah 65 tidak ada faktor risiko lain, maka kita tidak perlu memberikan antitrombotik terapi. Nah, pada pasien dengan klinis stroke itu apakah antikoagulan harus langsung dimulai? Nah, ini tergantung dari klinis. Biasanya kita harus menilai kondisinya ya, keparahan dari stroke-nya. Kalau kita nilai dia adalah mengalami TIA, maka kita dapat memulai oral antikoagulan 1 hari ya, pasca akut event. Kalau stroke-nya itu ringan dengan nilai NIHSS di bawah 8, maka oral antikoagulan 3 hari ya setelah event. Stroke-nya menengah dengan nilai skornya 8 sampai 15, maka kita evaluasi transformasi pada hari ke-6 dan oral antikoagulan 6 hari pasca event akutnya. Pada stroke berat dengan NIHSS di atas sama dengan 16, maka dilakukan evaluasi hemoragik pada CT scan atau MRI pada hari ke-12 dan mungkin dimulai obat oral antikoagulan 12 hari ya pasca kejadian serangannya. Nah, eh, ada generasi baru ya obat yang kita sebut sebagai DOAC ya, direct oral antikoagulan atau NOAC, novel oral antikoagulan. Nah, ini ada beberapa keunggulan dan kelemahan ya dari obat ini. Kalau keunggulannya, dia mempunyai resiko pendarahan intrakranial yang lebih rendah, tidak perlu pemeriksaan lab teratur. Jadi kalau pada pasien dengan warfarin kita harus mengecek ini ya, mengecek INR ya secara rutin dan tidak ada interaksi obat serta makanan ya yang signifikan. Sedangkan memang ada beberapa kelemahan yaitu biayanya jauh lebih tinggi, eh, tidak ada reversal agentnya, resiko GI bleeding yang lebih tinggi, FTE yang lebih tinggi, terutama pada pasien-pasien yang tidak taat minum obat, dan efikasi datanya juga masih belum terlalu bagus pada beberapa kasus ya, seperti pada kanker. Nah, ini adalah beberapa golongan obatnya dan menjadi yang pilihan utama pada pasien dengan yang paling menurunkan risiko ischemic stroke ada dabigatran, yang dipakai di ginjal ada dabigatran dan edoxaban. Kalau pada yang sekali sehari ada edoxaban dan rivaroxaban.
Dan pada pasien dengan high risk bisa menggunakan ivaroxaban dan apisaban. Nah, jadi ini sebetulnya pengulangan aja ya. Jadi jangan lupa kalau pada pasien AF kita harus melakukan perhitungan dari chart to fast score dan itu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memulai VKA ini ya, oral antikoagulan. Nah, selanjutnya adalah Better Symptoms Management ya, yaitu B. Nah, pertama kali kita harus mengetahui ya dua strategi dalam penanganan AF. Rate control atau rhythm control. Kalau rate control itu adalah untuk mencoba menurunkan heart rate ya sebaik serendah mungkin. Sedangkan kalau rhythm control kita berusaha untuk mengubah AF itu menjadi irama sinus. Nah, ini ya outline of rate control therapy. Jadi ini adalah terapi rate control merupakan terapi umum ya pada semua pasien AF dan terapi utama dan biasanya setelah kalau misalnya rhythm control itu gagal ya. Dan kita pertimbangkan kalau resiko dan manfaatnya lebih banyak manfaatnya. Biasanya target utamanya heart rate di bawah 110 dari 12 lead EKG kecuali ada gejala yang memberat, penurunan fungsi LV yang signifikan, atau pasien sudah sedang menggunakan alat atau CRT ya, cardiac resynchronization therapy. Nah, kalau pada kondisi ini heart rate yang disasar lebih rendah lagi ya di bawah 80. Jadi tujuannya agar terjadi big ventricular pacing dan harus dilakukan pemantauan terus-menerus. Nah, apa yang menjadi pilihannya ya untuk rate control? Biasanya kita harus nilai apa yang menjadi komorbiditasnya. Kalau dia ada hypertension atau heart failure with preserved ejection fraction, maka terapi utamanya bisa dengan beta blocker atau NDCC ya. Kalau dia heart failure with reduced ejection fraction, itu terapi utamanya adalah beta blocker ya. Kalau dia dengan COPD atau asma dengan NDCC, kalau sifatnya preeksitasi, maka tata laksana adalah ablasi. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang rhythm control ya. Jadi adalah usaha kita untuk mengubah irama jantung AF itu menjadi irama sinus. Nah, ada beberapa ya faktor yang mendorong kita lakukan rhythm control, perubahan irama ini. Kapan kita harus memikirkan merubah irama AF menjadi sinus? Nah, biasanya pasien-pasien yang lebih muda, episode AF pertama dan riwayatnya pendek, jadi pasien ini pasien baru ya, eh, atau ada takikardi mediated cardiomyopathy dari pemeriksaan USG jantung atau echo normal, ada peningkatan LAVI sedikit mungkin, tidak ada komorbiditas yang signifikan, rate control sulit, ada AF yang dicetuskan oleh penyakit maupun keinginan pasien. Ya, itu harus kita pikirkan. Nah, biasanya selain dengan kardioversi elektrik ya, menggunakan eh, rhythm control ini, ada juga yang kita kenal dengan pharmacological cardioversion atau menggunakan obat-obatan. Nah, yang sering digunakan adalah amiodaron dengan dosis itu ya, 5-7 mg per kilogram berat badan dalam 1-2 jam. Namun memang kelemahannya dia chance untuk kardioversi farmakologis ini tidak terlalu tinggi ya, 44% ya dalam 8-12 hari. Nah, ini biasanya kelemahannya adalah dapat menyebabkan plebitis ya, dapat menyebabkan hipertensi, bradikardi, dan prolonged QT, dan biasanya cukup beresiko kalau digunakan pada pasien dengan hipertiroid. Nah, ini adalah electrical cardioversion ya. Jadi eh, kita memberikan kejut listrik jantung ya untuk mengubah AF ya. Nah, ini pertimbangannya apa ya? Pertama, apakah pasien itu stabil atau tidak stabil ya? Kalau dia tidak stabil, ya sudah langsung lakukan emergency electrical cardioversion. Nah, dan baru setelah itu cek
oral antikoagulan ya, dan lanjutkan ya kalau misalnya itu. Nah, kalau pasien dengan hemodinamically stabil, kita yang pertama harus cek dulu apakah dia sudah oral antikoagulan atau tidak ya. Kalau sudah konsumsi, biasanya bisa langsung dilakukan oral antikoagulan. Kalau tidak oral antikoagulan, nah biasanya mulai baik itu oral antikoagulan atau vitamin K atau LMWH. Nah, kalau dia dalam 48 jam setelah AF itu mulai, nah biasanya ada kita kenal sebagai early cardioversion. Biasanya kardioversi yang dimulai setelah memulai antikoagulan, biasanya onset AF-nya di bawah 12 jam, tidak ada riwayat tromboemboli, atau AF onset 12 sampai 48 jam dengan cat fast yang rendah. Kalau dia wait for delayed cardioversion, biasanya menunggu spontaneous cardioversion dalam 48 jam, dan biasanya idealnya AF yang baru. Dan terakhir adalah komorbiditas. Nah, kita juga harus menangani komorbiditas pasien dengan AF ya. Jadi harus menangani hipertensinya, gagal jantung, diabetes mellitus, iskemik kardiak, dan sleep apnea. Jangan lupa edukasi untuk lifestyle change, baik itu untuk menurunkan obesitas, olahraga teratur, kurangi konsumsi alkohol, penanganan dari morbiditas psikologis, dan pertimbangkan value yang dimiliki oleh pasien. Nah, ke depannya ada juga yang sedang diteliti tentang upstream terapi dari atrial fibrilasi. Jadi, menggunakan farmakologi lainnya, MRA, S inhibitor, statin, eh, exercise ya, dan obat-obatan lain. Tapi ini masih dalam diteliti lebih lanjut. Nah, jadi sebagai kesimpulan, kita sudah belajar hari ini tentang bagaimana melakukan manajemen dari AF ya. Memang ini cukup sulit ya, topik yang cukup kompleks. Dan ini kita kenal sebagai ABC approach, di mana konsepnya ada tiga ya, avoid stroke, better symptoms management, dan cardiovascular and other comorbidities. Oke, terima kasih semua.